Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi berikutnya dari mata kuliah Matematika Diskrit, yaitu topik himpunan. Karena materinya cukup banyak, jadi saya bagi menjadi 2 bagian, part 2-nya nanti di video yang berbeda. Silakan ditonton sampai videonya selesai. Pertama-tama, mari kita belajar memahami pengertian himpunan. Himpunan atau set adalah kumpulan dari objek-objek yang sifatnya berbeda. Objek di dalam himpunan itu disebut sebagai elemen, unsur, atau anggota. Nah, misalnya contohnya, himpunan mahasiswa teknologi sains data, di mana di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa dan tiap mahasiswa berbeda satu sama yang lainnya. Kemudian ada kumpulan hewan-hewan herbivora. Ada anggotanya seperti sapi, kambing, kelinci, kuda, dan yang lainnya. Kemudian juga ada himpunan komputer, di mana terdiri dari bagian-bagian komputer, misalnya CPU, monitor, desktop, keyboard, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana caranya menuliskan himpunan dalam matematika diskrit? Umumnya, penulisan himpunan dapat menggunakan huruf kapital, A, B, C, dan seterusnya, sedangkan anggotanya ditulis dengan menggunakan huruf kecil dalam kurung kerawal. Nah, untuk menuliskan himpunan itu sendiri ada beberapa cara. Yang pertama dengan metode enumerasi, yaitu cara menyajikan himpunan dengan menuliskan setiap anggotanya secara rinci di dalam kurung kurawal dan memisahkan anggotanya dengan tanda koma. Contoh seperti berikut ini. Himpunan 4 bilangan asli pertama. Himpunan A, misalnya, sama dengan himpunan yang anggotanya terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Himpunan B, sama dengan himpunan yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian himpunan 100 buah bilangan asli pertama. Nah, misalnya himpunan X, dari anggotanya 1 sampai dengan 100. Kemudian juga ada himpunan bilangan bulat, ditulis sebagai himpunan Y, misalnya. Nah, himpunan bulat, anggotanya tidak terbatas atau tidak terhingga. Kemudian juga contoh lain, himpunan dengan elemennya berupa himpunan. Oke, jadi ada himpunan, di dalamnya juga ada himpunan. Tuh, contoh misalnya himpunan R, sama dengan himpunan yang anggotanya adalah A, kemudian B, kemudian juga ada himpunan yang beranggotakan A, B, C, dan himpunan yang beranggotakan A, C. Oke, jadi istilahnya adalah himpunan bersarang. Oke, misalnya lagi himpunan bersarang C, sama dengan himpunan yang anggotanya adalah A, himpunan yang beranggotakan A, dan himpunan yang beranggotakan himpunan A. Oke, himpunan di dalam himpunan, itu. Nah, contoh lainnya misalnya himpunan kosong. Jadi, notasinya seperti ini, kurung kerawal tapi tanpa anggota. Kenapa dikatakan sebagai himpunan kosong? Karena himpunan tersebut tidak memiliki anggota sama sekali. Oke, sekarang agar lebih memahami, saya berikan analogi sederhana seperti berikut ini ya. Apa bedanya A, kemudian himpunan yang beranggotakan H, A, dan himpunan yang beranggotakan himpunan A. Oke, jadi ketiga ini, analoginya saya berikan contoh sederhana seperti ini ya. Kalau A, ini adalah elemen biasa atau objek. Jadi, tidak punya anggota, karena dia bukan merupakan himpunan. Nah, sama seperti buah apel. Oke, buah apel saja. Kemudian ada himpunan A. Himpunan dengan satu anggota. Oke, jadi himpunan yang beranggotakan satu anggota.
Nah, anggotanya adalah A. Nah, contohnya misalnya analoginya ya, keranjang yang berisi 1 buah apel. Oke. Kemudian ada himpunan yang beranggotakan himpunan A. Oke. Himpunan yang beranggotakan himpunan A. Oke. Jadi himpunan dengan 1 anggota. Anggotanya yaitu himpunan A. Jadi anggotanya adalah himpunan A. Misalnya, kota berisi sebuah keranjang. Nah, di dalam keranjangnya berisi 1 buah apel. Oke, jadi himpunan bersyarat, himpunan dalam himpunan. Oke, semoga bisa dipahami ya. Next. Nah, dalam himpunan ini, kita bisa menyajikan himpunan menggunakan simbol-simbol baku. Jadi, simbol-simbol yang sudah disepakati ya. Nah, contohnya misalnya, simbol-simbol baku himpunan ini meliputi huruf-huruf kapital untuk jenis bilangan. Misalnya P kapital. Ini adalah simbol baku untuk himpunan bilangan bulat positif. Oke, misalnya 1 sampai 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada N kapital. Ini merepresentasikan himpunan bilangan asli. Oke. Kemudian ada Z. Ini merepresentasikan himpunan bilangan bulat. Ya, kemudian ada Q, himpunan bilangan rasional, kemudian R, himpunan bilangan real, dan yang terakhir ada C, himpunan bilangan kompleks. Oke, jadi kita bisa menggunakan simbol-simbol baku ini. Kemudian, kita juga perlu tahu notasi-notasi dalam himpunan. Oke, seperti berikut ini ya. Jadi, cara penyajian himpunan menggunakan notasi-notasi. Nah, yang pertama misalnya seperti huruf E ini. Ini artinya adalah anggota. Kemudian kalau E slash ini artinya adalah bukan anggota. Nah, misalnya X elemen A. Berarti X merupakan anggota himpunan A. Kemudian X tandanya seperti ini, E slash A, artinya X bukan merupakan anggota himpunan A. Kemudian tadi saya sudah jelaskan ada himpunan kosong, tandanya adalah kurung kurawal tanpa isi, atau kita bisa pakai theta slash ini. Kemudian juga ada gabungan, irisan, dan nanti kalian juga banyak menjumpai notasi-notasi berikut ini. Nah, ini artinya adalah himpunan bagian. Kemudian yang perlu kalian ketahui juga ada yang namanya himpunan universal atau himpunan semesta. Nah, ini biasanya disimbolkan dengan U. Oke, himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua elemen atau objek yang sedang dibicarakan dalam suatu konteks. Nah, himpunan universal itu tidak selalu sama, tetapi tergantung sama konteks persoalannya. Oke, misalnya, ada himpunan semesta U yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 3, 5. Oke, A ini adalah himpunan bagian dari U, karena semua elemen A ini juga berada di himpunan semesta U. Oke, maka kita bisa mengubahnya atau menyajikannya menggunakan notasi seperti ini. Oke, jadi A merupakan himpunan bagian dari U. Dan cara ketiga menyajikan himpunan bisa dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Notasinya seperti ini. Cara membacanya, tanda tegak seperti ini dibaca sedemikian sehingga atau sedemikian hingga. Cara membacanya, himpunan semua X sedemikian sehingga X memenuhi syarat tertentu. Oke, misalnya saya berikan contoh, A adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Nah, kita bisa menyajikan A menggunakan notasi pembentuk himpunan seperti berikut ini. Jadi A adalah himpunan semua X, sedemikian X merupakan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau kita bisa menyingkatnya seperti berikut ini.
A, X, sedemikian X adalah elemen dari P, yaitu himpunan bilangan positif, dan syaratnya X lebih kecil dari 5. Oke. Dan himpunan ini ekivalen dengan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Oke, kemudian berikutnya adalah M. M adalah himpunan X sedemikian sehingga X adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Jadi, himpunan semua X sedemikian sehingga X memenuhi syarat. Syaratnya adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Oke, semoga bisa dipahami. Next, cara keempat, menyajikan himpunan adalah dengan menggunakan diagram Venn. Nah, ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1881 oleh John Venn. Nah, diagram Venn ini adalah representasi grafis hubungan antara dua himpunan atau lebih menggunakan lingkaran yang saling tumpang tindih seperti berikut ini, yang berpotongan atau tidak berpotongan dalam suatu himpunan semesta yang berbentuk segi empat ini. Nah, mengapa ada diagram Venn? Tujuannya adalah untuk memvisualisasikan persamaan atau perbedaan antar anggota himpunan dalam himpunan semesta. Istilah singkatnya atau sederhananya adalah untuk membantu menyajikan himpunan atau data yang kompleks agar lebih mudah dipahami menggunakan diagram. Oke. Nah, bagaimana cara membuat diagram Venn? Nah, jadi himpunan ini bisa digambarkan menggunakan oval atau lingkaran. Kemudian anggota-anggotanya ini bisa kita berikan titik. Kemudian kita bisa berikan label. Kemudian ada himpunan semesta, himpunan universal. Ini kita buat dengan segi empat, atau persegi panjang ya, seperti berikut ini. Ini adalah contohnya bagaimana kita menyajikan suatu himpunan menggunakan diagram Venn. Nah, misalnya kita punya himpunan semesta yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian ada himpunan A yang anggotanya ada 1, 2, 3, dan 5. Kemudian ada himpunan B yang beranggotakan 2, 5, 6, dan 8. Oke, jadi ada persamaan antara himpunan A dan himpunan B ya, karena anggotanya sama, 2 dan 5. Oke, jadi makanya kita gambarkan dua lingkaran yang saling tumpang tindih seperti berikut ini. Kemudian, 4 dan 7 bukan merupakan anggota himpunan A ataupun himpunan B, sehingga dia berada di luar dari lingkaran A dan B. Oke, dia berada di himpunan semesta. U. Nah, ini juga penting bagi kalian untuk memahami istilah-istilah dalam himpunan. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, ada himpunan semesta, yaitu himpunan yang mencakup semua anggota yang sedang kita bicarakan. Kemudian ada himpunan kosong. Nah, ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Ini bisa kita gambarkan dengan simbol seperti ini atau kurung kerawal. Oke, dan perlu kalian ketahui, himpunan kosong ini berbeda dengan himpunan yang beranggotakan 0. Nah, misalnya seperti ini. Ini tandanya ini bukan merupakan himpunan kosong karena dia punya anggota walaupun anggotanya adalah 0. Oke, jadi hati-hati ya. Jadi kalau himpunan kosong cukup kurung kerawal atau tanda seperti ini. Oke. Next adalah keanggotaan himpunan. Oke, simbolnya adalah seperti ini. Nah, ini digunakan untuk menyatakan keanggotaan suatu elemen dan untuk menyatakan bukan anggota. Jadi ini adalah anggota dan ini bukan anggota. Oke. Nah, misalnya saya punya himpunan C yang berisikan
atau beranggotakan berikut ini. Ada A, B, himpunan A, himpunan B, C, C, D, himpunan yang beranggotakan E, dan 9. Nah, maka kalau kita jabarkan satu persatu, kalau A ini jelas merupakan anggota dari himpunan C atau elemen dari himpunan C karena dia berada atau anggota dari himpunan C. Jadi dia termuat dalam himpunan C. B apakah elemen C? Ya, B juga ada di dalam himpunan C. Kemudian bagaimana kalau E? E bukan merupakan anggota dari C. Kenapa? Karena di dalam C tidak ada E, tetapi E ada di dalam himpunan. Himpunan yang beranggotakan E dan 9. Jadi berbeda ya. Nah, E sendiri atau himpunan yang beranggotakan E dan 9. Ini kita sudah pelajari di slide sebelumnya. Kemudian F apakah elemen dari C? Jelas bukan, karena nggak ada F di dalam C. Kemudian himpunan A. Himpunan yang berisikan A. Apakah elemen C? Iya, ada di sini. Oke. E 9, ya, jelas. Oke. Kemudian, apakah himpunan C? Oh, himpunan C di sini apakah elemen dari C? Jelas bukan ya, karena di sini tidak ada himpunan C. Oke, adanya cuma C biasa. Oke. Dan seterusnya. Oke, jadi silakan dicek. Oke, apakah dia termuat dalam himpunan tersebut atau tidak. Oke. Kemudian, banyaknya anggota dari suatu himpunan ini disebut sebagai bilangan kardinal dan dinyatakan dengan notasi berikut ini, NC, atau seperti ini ya. Oke, jadi berapa banyaknya himpunan dari C? Nah, kita bisa menghitungnya. Berapa anggotanya yang di dalam ini? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti anggota dari suatu himpunan C sama dengan 7. Karena ada 7 anggota di dalamnya. Kemudian ada himpunan bagian. Nah, notasinya seperti ini ya. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan himpunan bagian? Himpunan bagian artinya, nah ini contohnya, himpunan B dikatakan himpunan bagian dari himpunan A jika setiap X elemen B, maka X juga elemennya A. Nah, ini dinotasikan seperti berikut ini. Nah, untuk memudahkan, silakan perhatikan diagram Venn berikut ini ya. Nah, ini ada M, himpunan M, kemudian di dalamnya ada himpunan A dan himpunan B, serta himpunan C. Nah, himpunan A merupakan himpunan bagian dari M, karena jelas A berada di dalam M, atau termuat di dalam M, sepenuhnya. Kemudian B juga merupakan himpunan bagian dari M, karena B jelas berada di dalam M. Semua elemen B berada di dalam M, atau juga merupakan elemennya M. Nah, sedangkan himpunan C ini bukan merupakan himpunan bagian dari M. Mengapa? Karena tidak semua anggotanya C ini berada di M. Ada yang berada di luar nih, yang bukan merupakan bagian dari M. Oke, jadi C bukan merupakan himpunan bagian dari M. Kemudian juga ada himpunan yang ekivalen. Nah, dua himpunan yang tidak kosong, A dan B, yang tidak kosong ya, jadi ada anggotanya, dikatakan ekivalen jika banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B. Bisa dituliskan seperti ini, NA sama dengan NB. Nah, atau seperti ini. Nah, dua himpunan yang sama pasti ekivalen karena banyaknya anggotanya sama. Oke, contohnya misalnya himpunan A beranggotakan 1357, ini ekivalen dengan himpunan B. Nah, himpunan B walaupun anggotanya 2468, karena NA sama dengan 4 dan NB sama dengan 4. Jadi banyaknya anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Oke.
Kemudian ada yang namanya himpunan kuasa. Kalau himpunan kuasa dari himpunan A, artinya adalah suatu himpunan yang anggotanya adalah semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Nah, ini dinotasikan dengan PA. Dan kalau kita ingin menghitung banyaknya himpunan kuasa dari suatu himpunan, kita bisa menghitung menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana N ini adalah jumlah anggota himpunan tersebut. Contohnya, jika A, nah anggotanya ada 3 nih. Anggotanya ada A, B, dan 5. Nah, maka banyaknya himpunan kuasa dari A adalah 2 pangkat 3, 2 pangkat N, sama dengan 8. Nah, kalau mau kita jabarkan, himpunan kuasa dari A adalah, nah ingat-ingat, anggotanya ada himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Nah, jadi himpunan kosong dulu kita tulis biar tidak lupa, dan terakhir adalah himpunan A sendiri, AB5. Ya, kemudian kita jabarkan semuanya mulai satu persatu. Ada himpunan A, himpunan B, himpunan 5, kemudian kombinasinya AB, A5, kemudian juga B5. Oke, banyaknya harus 8. Jadi kita bisa mengecek 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Baik, cukup sekian untuk materi himpunan part 1. Kalau ada masukan dan pertanyaan bisa langsung komen di video ini atau bisa kontak saya di email berikut atau menggunakan Instagram di Icademics ini. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.